Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar. Tanaman ini bernama Jayanti atau Gianti dan nama ilmiahnya adalah Sesbania sesban. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini dan manfaatnya apa, ikutin terus videonya. Jayanti atau Sesbania sesban termasuk dalam famili Fabaceae atau Leguminosae yang dahulu sering disebut Papilionaceae. Namun dalam klasifikasi botani modern, Papilionaceae sudah tidak digunakan sebagai famili tersendiri. Jayanti adalah salah satu spesies tumbuhan berbentuk perdu atau pohon dari famili Fabaceae, suku polong-polongan. Tumbuhan yang dikenal dengan nama ilmiah Sesbania sesban ini berasal dari bioma beriklim tropis kering di daerah kawasan tropis Afrika dan Afrika Selatan, Jazirah Arab, anak benua India. Jayanti atau Sesbania sesban kemungkinan besar berasal dari Afrika. Tumbuhan ini ditemukan di seluruh wilayah tropis dan subtropis di Afrika, Asia, dan Australia, di daerah semi kering hingga sublembab. Jayanti atau Sesbania sesban adalah tanaman legum yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini memiliki pertumbuhan cepat, kemampuan fiksasi nitrogen, serta adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi tanah, termasuk lahan marginal. Selain itu, tanaman ini memiliki berbagai manfaat dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan, ekologi, dan industri, menjadikannya sebagai salah satu tanaman serbaguna yang bernilai ekonomi tinggi. Jayanti di Indonesia memiliki beberapa nama lokal, berikut ini beberapa di antaranya. Di Jawa dikenal dengan Janti, Gianti, atau kelor warna. Di Indonesia, Jayanti banyak ditemukan di Pulau Jawa, khususnya di daerah persawahan dan perkebunan. Tanaman Jayanti atau Sesbania sesban dapat tumbuh di berbagai ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga dataran menengah, dengan kisaran 0-1800 meter di atas permukaan laut. Morfologi tanaman Jayanti atau Sesbania sesban. Akarnya akar tunggang dengan banyak akar lateral. Struktur akar utamanya cukup dalam, membantu tanaman bertahan di kondisi kering. Memiliki nodul akar yang mengandung bakteri Rhizobium, berperan dalam fiksasi nitrogen. Batangnya berkayu lunak, semi herba, dan bercabang banyak. Warnanya hijau saat muda, berubah menjadi coklat kehijauan saat tua. Bentuknya silindris dengan permukaan agak kasar, diameter batang sekitar 2-5 cm pada tanaman dewasa. Tinggi batang bisa mencapai 2-8 meter, tergantung kondisi lingkungan. Batangnya elastis dan ringan, sering digunakan sebagai bahan kayu bakar atau tiang pagar. Jenis daunnya daun majemuk menyirip genap. Panjang helaian daun 10-20 cm. Anak daun jumlahnya 6-27 pasang dalam satu tangkai. Bentuknya lonjong atau elips dengan ujung membulat. Ukuran panjangnya 1-3 cm dengan lebar 0,5-1 cm. Warnanya hijau cerah saat muda dan hijau tua saat dewasa. Pangkal daun meruncing dan tepi daun rata atau utuh. Permukaan daun halus dan tidak berbulu. Susunan daun berseling pada tangkai utama. Daunnya biasanya digunakan sebagai pakan ternak karena kaya protein dan juga berfungsi sebagai pupuk hijau untuk memperbaiki struktur tanah. Jenis bunganya bunga majemuk berbentuk kupu-kupu. Warna bunga kuning cerah dengan bintik-bintik merah kecoklatan di bagian tengah. Panjang bunga sekitar 1,5-2,5 cm. Bunganya tumbuh di ketiak daun dalam kelompok kecil. Kelopak bunga berbentuk lonceng hijau kehijauan dengan 5 lobus kecil. Mahkota bunga 5 helai berbentuk khas Fabaceae, terdiri dari standar, mahkota besar di atas, sayap 2 di sisi, dan lunas 2 mahkota bawah menyatu. Benang sarinya 10 helai di mana 9 menyatu dan 1 bebas. Putiknya 1 berbentuk melengkung dengan kepala putik kecil. Jayanti mulai berbunga pada umur 2-4 bulan setelah tanam. Berbunga sepanjang tahun di daerah tropis dengan curah hujan cukup. Bunganya merupakan sumber nektar bagi lebah madu. Jenis buahnya adalah buah polong atau legum, lurus atau tidak melengkung. Panjang buah 10-30 cm dengan lebar 0,5-1 cm. Warnanya hijau saat muda, berubah menjadi coklat saat matang. Memiliki dinding tipis dan mengandung beberapa biji di dalamnya. Permukaannya agak kasar dengan sedikit tonjolan tempat biji berada. Biasanya digunakan sebagai pakan ternak saat masih muda. Jumlah biji per polong 10-50 biji, tergantung panjang polong. Bentuk bijinya lonjong atau elips, agak pipih. Panjangnya 4-6 mm dengan lebar 2-4 mm. Warna biji coklat muda hingga coklat tua saat matang. Biji memiliki permukaan keras dan sedikit mengkilap. Bijinya berpotensi sebagai bahan baku minyak dan biodiesel.
Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman Jayanti yang perlu kita ketahui. Manfaat dalam pertanian dan agroforestry. Yang pertama, sebagai pupuk hijau. Daun dan batangnya kaya nitrogen dan bahan organik, sehingga dapat digunakan sebagai pupuk hijau. Jayanti juga dapat ditanam sebagai tanaman sela dalam sistem pertanian berkelanjutan. Tanaman ini juga membantu meningkatkan kesuburan tanah tanpa perlu pupuk kimia tambahan. Digunakan juga dalam sistem pola tanam tumpang sari untuk memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, sebagai penahan erosi dan pemulihan tanah. Sistem perakarannya yang kuat membantu mencegah erosi tanah di lahan miring dan di daerah rawan longsor. Tanaman ini juga berfungsi sebagai pohon peneduh dan pelindung angin untuk tanaman lain. Jayanti mampu menyerap kelebihan air di lahan rawa atau daerah yang sering tergenang. Tanaman ini cocok untuk restorasi lahan terdegradasi dan tanah marginal. Yang ketiga, untuk fiksasi nitrogen dan perbaikan lahan. Akar Jayanti mengandung bakteri rhizobium yang dapat mengikat nitrogen dari udara. Tanaman ini dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami, mengurangi ketergantungan pada pupuk sintesis. Jayanti menyediakan nutrisi tambahan untuk tanaman lain dalam sistem agroforestry. Yang keempat, sebagai tanaman perangkap hama atau trap crop. Jayanti dapat digunakan dalam pengendalian hama alami di pertanian. Tanaman ini mampu menarik serangga tertentu sehingga melindungi tanaman utama dari serangan hama. Manfaat dalam peternakan. Yang pertama, sebagai pakan ternak berkualitas tinggi. Daun dan polong mudanya kaya akan protein, mineral, dan serat, cocok sebagai pakan hijauan untuk sapi, kambing, domba, dan unggas. Membantu meningkatkan produksi susu dan pertumbuhan hewan ternak. Memiliki tingkat kecernaan yang tinggi sehingga lebih efisien dalam sistem peternakan. Yang kedua, alternatif sumber protein nabati untuk pakan. Kandungan protein kasar dalam daun mencapai 25-30%. Bisa dijadikan silase atau hae untuk cadangan pakan di musim kemarau. Tanaman ini juga berpotensi sebagai pakan fermentasi untuk meningkatkan efisiensi pencernaan ternak. Manfaat dalam kehutanan dan ekologi. Yang pertama, sebagai penghijauan dan restorasi ekosistem. Tanaman ini tumbuh cepat dan mampu bertahan di tanah miskin unsur hara. Cocok untuk penghijauan lahan kering, lahan bekas tambang, dan daerah pesisir. Tanaman ini juga menyediakan habitat bagi serangga penyerbuk dan burung. Yang kedua, sebagai tanaman energi atau bahan bakar biomasa. Batangnya yang berkayu ringan dapat digunakan sebagai kayu bakar. Jayanti juga berpotensi sebagai bahan baku bioenergi dan biodiesel. Jayanti juga bisa dikembangkan untuk produksi briket biomasa. Manfaat dalam kesehatan dan obat tradisional. Yang pertama, sumber antioksidan dan antiinflamasi. Ekstrak daun dan bunga mengandung flavonoid, tanin, dan fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan, membantu mengurangi peradangan pada penyakit kronis seperti artritis dan infeksi kulit. Yang kedua, pengobatan luka dan infeksi kulit. Daun dan bunga digunakan sebagai antiseptik alami untuk luka dan infeksi kulit. Ekstrak daunnya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab penyakit kulit. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah atau anti-diabetes. Studi menunjukkan bahwa ekstrak daun Jayanti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, mengandung senyawa yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat, pengobatan gangguan pencernaan. Daun dan akarnya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi diare dan disentri, serta mengurangi perut kembung dan gangguan pencernaan. Yang kelima, sumber zat besi dan anemia. Daun Jayanti atau Sesbania sesban mengandung zat besi tinggi, bermanfaat untuk mengatasi anemia. Manfaat dalam industri dan ekonomi. Yang pertama, sebagai sumber serat alami. Serat dari batangnya dapat digunakan untuk pembuatan tali, anyaman tikar, serta kertas kasar. Yang kedua, sebagai bahan pewarna alami. Ekstrak bunga dan daun dapat digunakan sebagai pewarna alami untuk tekstil dan makanan. Yang ketiga, potensi dalam industri kosmetik. Ekstrak daun digunakan dalam produk perawatan kulit alami seperti sabun herbal dan lotion. Manfaat dalam budaya dan kepercayaan. Dalam beberapa budaya, tanaman ini memiliki nilai spiritual dan digunakan dalam ritual keagamaan. Di India, daun dan bunga Sesbania sesban atau Jayanti sering digunakan dalam festival dan upacara tradisional. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa kubagikan ke kalian semuanya tentang tanaman Jayanti atau Sesbania sesban ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Videoku ini aku akhiri, dan terima kasih.